Film dimulai di tengah laut ada dua orang nelayan yang hendak menangkap ikan. Namun menurut legenda di laut itu ada seekor monster laut yang menyeramkan. Ternyata monster laut itu benar-benar ada dan dia menghampiri kapal nelayan itu untuk mencuri beberapa barang. Monster laut itu lalu ketawa, namun ketika pergi dia tertangkap jaring nelayan itu. Namun akhirnya monster itu berhasil lepas dan melarikan diri. Di dasar laut terlihat seekor monster laut yang sedang mengembala ikan bernama Luka. Luka berusaha mengumpulkan ikan-ikan itu setelah ikan-ikan itu kabur. Ketika Luka gabut, dia menemukan beberapa buah benda yang berasal dari daratan. Luka lalu bersembunyi setelah melihat kapal melintas di atas sana. Luka yang penasaran akan dunia luar berhayal pergi ke daratan. Namun hayalan itu berakhir ketika Luka dipanggil ibunya untuk makan siang. Ibunya selalu mengingatkan Luka agar tidak pergi ke daratan karena di sana ada makhluk jahat bernama manusia. Ketika Luka mencari benda itu lagi, dia dikejutkan dengan kehadiran seorang penyelam yang hendak menangkapnya. Ternyata itu adalah seekor monster laut juga yang bernama Alberto. Alberto lalu mengajak Luka untuk pergi ke daratan dan mereka berdua berubah menjadi manusia. Awalnya Luka tidak terbiasa dengan keadaan di daratan. Akhirnya Luka kembali lagi ke lautan. Di malam harinya Luka selalu kepikiran tentang daratan. Keesokan paginya Luka memutuskan untuk pergi ke daratan. Namun Luka yang belum bisa berjalan diajari Alberto untuk berjalan. Setelah itu Alberto mengajak Luka ke suatu tempat yang merupakan tempat tinggal Alberto. Di tempat itu Luka melihat gambar orang sedang menaiki Vespa dan dia lalu berhayal. Luka dan Alberto lalu membuat sebuah Vespa buatan sendiri. Vespa buatan mereka akhirnya sudah jadi, namun Luka harus cepat-cepat pergi karena waktu sudah sore. Sampai di rumah, Luka dimarahi ibunya karena dia pulang terlambat. Nenek lalu membela Luka dan mengatakan ini semua karena nenek menyuruh Luka membelikan toge. Keesokan paginya, Luka dan Alberto mencoba Vespa buatan mereka. Namun Vespa itu hancur yang membuat Alberto terjatuh. Mereka lalu membuat Vespanya lagi. Di dasar laut, ibunya sadar kalau Luka telah pergi ke daratan. Setelah Vespa jadi, mereka lalu mencobanya lagi untuk mengendarainya. Vespa itu terbang dan akhirnya terbelah menjadi dua. Waktu sudah mulai malam, Luka melihat sebuah kota kecil di seberang sana. Alberto lalu menjelaskan bahwa di kota itu mereka bisa mempunyai sebuah Vespa yang bagus. Itu membuat Luka berimajinasi menaiki Vespa sampai ke bulan. Luka ternyata ketiduran di tempat itu dan dia buru-buru pulang. Sampai di rumah, ibu dan ayah Luka memarahinya. Ternyata di situ sudah ada paman Luka yang datang dari lautan dalam. Ibu dan ayah Luka hendak mengirim Luka ke tempat pamannya selama 4 minggu agar Luka tidak lagi ke daratan. Luka yang tidak mau langsung kabur dan menemui Alberto. Alberto lalu mengajak Luka pergi ke kota agar orang tua Luka tidak bisa menemukannya dan mereka bisa memiliki sebuah Vespa. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung OTW ke kota itu.
Dengan mengendap-endap, akhirnya mereka sampai di daratan. Mereka lalu melihat seorang pemuda yang mengendarai sebuah Vespa. Pemuda itu bernama Ercole. Tapi tanpa sengaja, Luka menendang bola yang membuat Vespa milik Ercole terjatuh. Ercole lalu marah dan menghina Luka dengan mengatakan wajahnya mirip dengan seekor ikan. Tidak puas, Ercole membawa Luka ke pancuran air dan hampir membuat Luka terlihat wujud aslinya. Namun datang anak perempuan yang mengendarai sepeda. Anak yang bernama Julia tersebut membela Luka karena dia tak bersalah. Namun Ercole menghinanya dengan mengatakan bahwa Julia adalah anak lemah yang selalu kalah dalam perlombaan Porto Rosso. Julia lalu membawa Luka dan Alberto. Julia lalu mengatakan bahwa Ercole adalah anak sombong yang selalu memenangkan perlombaan Porto Rosso. Setelah itu Julia meninggalkan mereka berdua. Namun Luka dan Alberto mengikuti Julia dan menanyakan tentang hadiah dari perlombaan Porto Rosso. Saat Luka melihat sebuah Vespa, Julia menjelaskan bahwa jika mereka bisa memenangkan Porto Rosso, mereka akan mendapatkan uang yang banyak yang bisa digunakan untuk membeli sebuah Vespa. Mendengar itu, Luka dan Alberto ingin sekali mengikuti perlombaan tersebut. Namun Julia menjelaskan bahwa perlombaan Porto Rosso itu adalah perlombaan berenang, bersepeda, dan memakan pasta. Alberto lalu mempunyai ide untuk membuat sebuah grup untuk memenangkan perlombaan tersebut. Tapi Julia bersedia menerima Luka dan Alberto apabila di antara mereka bisa menaiki sepeda. Setelah itu Luka berlatih untuk menaiki sepeda. Walaupun awalnya gagal, Luka tetap berusaha. Namun Luka masih saja gagal. Mereka berdua lalu memohon kepada Julia karena mereka berdua sangat ingin membeli sebuah Vespa. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Julia mau menerima sebagai grup. Julia lalu mengajak Luka dan Alberto ke rumahnya. Ternyata ayah Julia adalah seorang nelayan. Ayah Julia menunjukkan sebuah gambar monster laut dan mengatakan bahwa dia ingin menangkapnya. Mendengar hal itu, tanpa sengaja Luka menyemburkan air yang membuat wajah Alberto berubah. Namun untungnya dia tidak ketahuan. Setelah itu mereka makan bersama. Ayah Julia mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengikuti perlombaan itu karena ayahnya tidak sanggup membayar biaya pendaftaran. Mendengar hal itu, Luka dan Alberto berniat menunjukkan tempat yang terdapat banyak ikan. Luka dan Alberto akhirnya menginap di rumah pohon Julia. Di pagi harinya, ibu dan ayah Luka mencari Luka ke daratan dan mereka pun berubah menjadi manusia. Luka terbangun dengan wujud monsternya karena semalam turun hujan yang membuat tubuh mereka basah. Hampir saja Julia melihat mereka. Mereka lalu segera mengeringkan diri dan berubah lagi menjadi manusia. Sesuai janji mereka, mereka membawa ayah Julia ke tempat yang banyak ikannya. Benar saja mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Ibu dan ayah Luka tidak bisa mengenali Luka dalam bentuk manusia. Maka dari itu mereka menceburkan setiap anak ke air. Akhirnya Julia bisa membayar biaya pendaftaran. Namun Ercole malah merebut uang mereka. Luka lalu mengatakan bahwa kumis Ercole mirip dengan ikan lele. Ercole lalu memarahi Luka dan mengancamnya akan mengalahkannya dalam perlombaan ini. Alberto lalu berlatih memakan pasta, sementara Luka berlatih sepeda dan Julia berlatih berenang. Namun di sana ada Ercole yang ingin menabrak mereka. Teman Ercole dengan cepat membelokkan perahu dan membuat Alberto terkena air. Alberto lalu ditutupi kain oleh Luka supaya tidak terlihat. Ibu dan ayah Luka menceburkan semua anak-anak ke air untuk mencari Luka. Luka yang melihat mereka lalu cepat-cepat menutup pintu. Malamnya Luka mengatakan kepada Alberto bahwa dia baru saja melihat orang tuanya. Namun Alberto mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Julia lalu datang dan menghampiri mereka. Ayah Julia memanggil Alberto untuk membantunya melakukan sesuatu. Julia bertanya kepada Luka kenapa dia sangat pengen punya Vespa.
Luka lalu mengatakan bahwa dia ingin bebas agar selalu bisa melihat bulan dan bintang-bintang di sana. Julia lalu mengajak Luka melihat bintang dengan teleskop. Luka yang tertarik lalu diberitahu Julia tentang pengetahuan dunia. Itu membuat Luka menjadi ingin bersekolah. Alberto lalu mengajak Luka ke suatu tempat, tapi di sepanjang perjalanan Luka mengatakan bahwa dia ingin bersekolah. Alberto tidak setuju dengan Luka karena mereka monster laut tidak bisa hidup bersama dengan manusia. Tiba-tiba datang Ercole yang membuli mereka berdua. Setelah mengacungkan tombak kepada Ercole, Luka mengajak Alberto untuk pergi. Alberto terus berlatih memakan pasta. Luka juga berlatih sepeda. Ketika orang tua Luka putus asa karena tak kunjung menemukan Luka, mereka lalu melihat Luka dan teman-temannya melewati mereka dan mengejarnya. Alberto rupanya cemburu melihat kedekatan Luka dengan Julia. Alberto lalu membawa Luka menaiki sepeda dengan kencang dan membuat mereka tercebur ke lautan. Di pantai, Luka sangat kesal kepada Alberto setelah apa yang dilakukannya. Julia pun datang dan memeluk mereka berdua. Namun Alberto tetap kesal melihat kedekatan mereka berdua. Alberto lalu mengatakan yang sesungguhnya bahwa mereka adalah monster laut dan menceburkan diri ke laut sebelum akhirnya berubah wujud. Namun Luka malah berteriak setelah melihat Alberto berubah. Alberto merasa dikhianati dan dia pun pergi meninggalkan mereka. Di rumah, ayah Julia menanyakan keberadaan Alberto. Luka menjawab bahwa Alberto pergi dan tidak ingin dicari. Ayah Julia lalu pergi untuk mencari Alberto. Julia yang sudah tidak percaya kepada Luka menyiram tangan Luka dan akhirnya tangan Luka yang sesungguhnya pun terlihat. Setelah itu Julia mengusir Luka. Luka lalu pergi menghampiri rumah Alberto. Di sana Luka meminta maaf tapi Alberto malah mengusirnya. Di waktu perlombaan, Luka memakai baju selam agar wujud aslinya tidak terlihat. Lomba dilanjutkan perlombaan makan pasta dan kemudian lomba sepeda. Saat lomba sepeda, Luka berhasil melewati semua orang bahkan Ercole. Namun tiba-tiba hujan turun dan Luka pun tidak bisa melanjutkan. Dari kejauhan Alberto datang dengan membawa payung. Ercole yang melihat itu lalu menabrakkan Alberto sehingga wujud aslinya terlihat. Tidak puas, Ercole melemparkan jaring ke Alberto. Melihat hal itu, Luka lalu melajukan sepedanya dengan kencang untuk menolong Alberto. Tak peduli wujud aslinya terlihat, Luka tetap melaju menolong Alberto. Ercole yang mengejar mereka dengan membawa tombak. Julia lalu datang dan menabrakkan sepedanya ke sepeda Ercole. Melihat Julia yang terjatuh, Luka dan Alberto mendatangi Julia yang membuat mereka dikepung oleh orang-orang. Setelah itu, ayah Julia tiba-tiba mengangkat tangan Alberto dan mengatakan bahwa mereka adalah pemenangnya karena sepeda mereka memasuki garis finish. Melihat persahabatan tiga anak itu, orang-orang kini menganggap bahwa monster laut itu tidak berbahaya. Ayah dan ibu Luka lalu menghampiri Luka dan memeluknya. Mereka lalu mendapatkan piala karena telah memenangkan perlombaan itu. Ternyata selama ini ada beberapa monster laut yang hidup berdampingan dengan manusia. Luka dan Alberto akhirnya bisa membeli Vespa yang mereka inginkan. Mereka merayakan hal itu dengan acara makan bersama. Awalnya ibu Luka ragu apakah Luka bisa hidup bersama dengan manusia. Neneknya lalu mengatakan bahwa di dunia manusia pasti ada orang yang mau menerima Luka apa adanya. Akhirnya Julia harus pergi untuk bersekolah. Julia berpamitan dengan Luka dan Alberto.
Setelah itu, Alberto memberi Luca sebuah tiket kereta api dari hasil menjual Vespa. Ini semua dilakukan Alberto supaya Luca bisa bersekolah. Ayah, nenek, dan ibu Luca juga sudah mengizinkan Luca untuk pergi bersekolah. Akhirnya Luca pun berangkat dan harus berpisah dengan Alberto.